Be phenomenal every day. Halo guys, kembali lagi di video analisa mingguan di mana hari ini tanggal 27 November ya 2021 dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan terakhir di tahun ini ya, yaitu bulan Desember. Untuk introduction kali ini saya akan membahas tentang hebohnya ditemukan varian baru dari COVID ya, yaitu varian Botswana. Nah, mungkin teman-teman sudah mendengar ya berita ini di mana varian ini bisa berpotensi untuk ibaratnya itu vaksin yang sudah diberikan itu menjadi tidak efektif ya. Nah, varian baru ini dibawa oleh turis Botswana yang pergi ke Hong Kong ya. Ini ada link beritanya, teman-teman bisa baca ya di sana. Nah, hal ini membuat kepanikan oleh investor-investor di seluruh dunia ya. Kita bisa melihat di mana di Amerika sana Dow Jones itu drop parah ya. Dow Jones ini minus 2,5%. Kemudian untuk S&P 500 minus 2% ya. Nasdaq 100 juga minus 1,7%. Goldnya minus, oilnya parah dropnya. Ya, kita bisa melihat hampir seluruhnya ya. Seluruh bursa itu ikut hancur. Tak terkecuali adalah bursa IHSG ya, indeks kita sendiri. Nah, kalau kita lihat IHSG di Jumat kemarin ditutup di level 6.561 atau turun 2,06% ini. Bisa lihat ya teman-teman, dropnya ini cukup parah. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Sebenarnya kalau kita ingat tentang flashback ya beberapa bulan yang lalu di mana Indonesia sendiri kan sudah terkena Delta ya. Delta itu cukup parah, banyak yang meninggal juga dan pengaruh ke indeksnya itu tidak terlalu signifikan seperti Maret 2020 ya ketika awal corona itu muncul. Nah, teman-teman bisa cek ya di Juni, Juli, Agustus ya waktu Delta itu keluar. Ya, IHSG-nya ini sideways, memang tidak naik ya, tapi cenderung sideways, bukan mengalami downtrend yang parah ketika Delta. Nah, varian yang baru Botswana ini ditakutkan kan katanya lebih bahaya ya dari Delta, katanya seperti itu. Namun seperti biasa investor atau bursa itu akan merespon lebih cepat daripada kejadian aslinya. Jadi jatuhnya ini benar-benar merupakan panic selling ya dari para trader atau investor untuk mengantisipasi kalau sampai benar-benar mutasi atau varian baru dari COVID ini ternyata benar-benar berbahaya. Nah, yang bisa menyebabkan crash. Kalau saya sendiri melihat sebenarnya cukup berat kalau mau sampai crash seperti Maret 2020 kemarin. Itu sebenarnya cukup berat. Dan saya pun memperkirakan mungkin IHSG kalau misalkan benar-benar anjlok ya di minggu depan itu akan diseret ke 6.400. Kurang lebih ya bottomnya itu di area sekitar 6.400. Ya kita berdoa saja jangan sampai tertembus, apalagi kalau sampai di bawah 6.400 itu lebih parah ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau bermain aman, itu teman-teman bisa melihat perkembangannya nanti di hari Senin, Selasa, dan yang pasti sekarang ini kita harus mempunyai cash ya. Cash itu wajib kita punya karena kepanikan investor kita nggak ngerti apakah Senin sudah selesai, ataukah Selasa baru selesai, atau bahkan berlanjut hingga 1 minggu. Seperti itu. Jadi kita benar-benar siapkan cash dan buy on weakness itu adalah strategi untuk di minggu depan ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke analisa IHSG-nya ya. Ini di closing 6561 minus 2,0%. Selama 1 minggu sebenarnya pergerakannya masih sideways ya, sempat naik juga di hari Jumat ini yang anjlok sesudah keluar berita varian baru Botswana ini. Untuk asing sendiri hari ini keluar 198 miliar 200 M lah ya kurang lebih. Dengan seminggu kemarin asing out ya 600 miliar. Nah ini juga salah satu alasan kenapa kok kita sebaiknya sekarang juga mulai memegang cash ya, menyiapkan dana cash untuk menampung saham. Kemudian untuk harga batu bara terkoreksi ya,
sekarang di level 175 atau minus 4,7%, terkoreksi cukup dalam, dan harga emas pun juga ini mengalami penurunan ya di level 1786 untuk harga emas. Nah, saham apa saja yang paling banyak dibeli selama seminggu kemarin oleh asing? Kita bisa cek di sini bahwa asing paling banyak masuk dari tanggal 22 hingga 26 ya. Itu di saham Telkom, Pegas, Tebik ya. Nah ini Telkom ada masuk 959 miliar, Pegas 223 M, dan Tebik 95 miliar. Sedangkan yang paling banyak dijual adalah Mtel, Mitratel ya, yang baru IPO, Bukalapak, dan juga Bank BCA. Ini ya top 3-nya. 552, 425, 322. Ya, ini 959, terus Pegas yang paling banyak hanya Telkomnya, yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya ini kecil-kecil ya. Jadi memang asingnya sedang berjualan di minggu ini. Kemudian untuk saham-saham yang di minggu lalu ya, yang watchlist minggu lalu yang melalui metode BNF, Digi gagal rebound dan Pol berhasil rebound di hari ketiga. Cuman saya tidak mengikuti ya untuk dua saham ini. Dan yang di technical and broker summary, yang pertama ada saham film sideways. Sebenarnya dia bukan sideways ya, tapi targetnya sudah tercapai ya di level 700. Ini teman-teman bisa lihat untuk saham film sendiri itu sebenarnya sudah menyentuh 710, terus keluar berita varian Botswana langsung hancur ya, ARB. Nah ini teman-teman bisa melihat ya, banyak sekali saham-saham yang berguguran ya, karena munculnya berita varian baru ini. Banking hancur ya, terus properti hancur, terus tambang juga hancur semua ya. Sini Astra, United Tractor, Jasa Marga juga hancur semua, CPO juga hancur ya. KLB dan KF pun juga ikut turun. Mayoritas turun semua. Pakuwon dia juga down, Astra juga down, IPCC ini yang masih lanjut up ya, bersama dengan Telkom. Telkom juga up. Nah, ini targetnya tertembus semua, 580 dan 4000. Waskita ini juga down, namun aslinya dia sudah sempat menyentuh target ya. Waskita kalau kita cek di hari Senin, hari pertama, kalau teman-teman mengikuti ya, dia sempat menyentuh 860 untuk saham dari Waskita ini. Namun Jumat ini turun hingga 800 ya. Terus Bank BRI juga turun, sektor perbankan turun semua. Nah, untuk watchlist di minggu depan ya, yang metode BNF ada Digi, Laba, Pol, dan True. Nah, ini thresholdnya 35, 25, 26, dan 21. 4 emiten ini juga Digi dan Pol ini sudah masuk berkali-kali ya. Tidak ada satupun emiten yang yang ibaratnya itu perusahaannya yang kita tahu dengan punya kinerja yang bagus tapi masuk ke sini, itu masih belum ada ya. Jadi saya belum melirik untuk metode BNF di minggu depan. Secara technical and broker summary, yang pertama saya masukkan adalah IPCC lagi. Nah, ini teman-teman bisa cek. IPCC ini sudah masuk watchlist saya di beberapa kali ya. Ini ya, sejak 29 Oktober dia masuk ya, ketika harganya masih 540, 555. Terus saya masukkan di sini ya. Dan akhirnya memang di minggu ini itu dia mengalami kenaikan. Nah, ini ya, kan saya bilang bahwa dia dekat support. Kalau dekat support itu risk dan rewardnya menarik ya. Terus dia naik ya, sempat menyentuh 615. Nah, resistannya ini masih di level 685 ya. Jadi ini masih saya masukkan lagi karena ada potensi untuk melanjutkan penguatan kembali ya untuk IPCC. 580, harga terakhir targetnya saya pasang 635 ya. Kondisinya sideways dengan broker one week, ada akumulasi dari YU, CMB Niaga, dan JP Morgan ya, BK. Tapi nominalnya tidak terlalu ini di 26 ya. Kalau kita search di 22, YU 2,3 M yang jualan MG. Berarti YU ini yang akumulasi terus ya. Di hari Jumat pun juga beli dia. Next ada saham Telkom ya. Telkom ini dia
masuk juga di posisi minggu lalu, masih uptrendnya belum patah. Uptrendnya asingnya juga masuk, dia juga mendapat keuntungan ya dari IPO Mitratel karena dia sudah pegang saham yang lamanya. Jadi sektor ini pun juga sektor yang terus dipakai ya untuk telekomunikasi ini. Dia masih melakukan uptrend, ada big akumulasi dari Credit Suisse, CS ya, AK, Kaset. Nah, ini biasanya trio asing yang berjualan DR, RHB Sekuritas, RX Macquarie, dan OD. OD ini Dana Reksa ya, 124. Oke, akumulasinya terlihat besar ya, 400M, 363, 257. Yang jualan 151, 124, 124. Makanya keluarnya big accumulation. Telkom saya pasang targetnya di level 4.200. Next ada saham Waskita, WSKT. Nah, WSKT ini juga saya masukkan kembali ya. Walaupun kemarin dia di closingnya di hari Jumat ini nggak bagus ya, di level 800. Nah ini ya, ini karena keluar berita mau right issue di harga rendah, akhirnya dihajar ya, sahamnya dihajar turun hingga level 800, menyentuh level psikologis 800. Nah ini menurut saya cukup menarik karena dia sudah ada di range area support ya. Kalau kita compare dengan emiten-emiten sejenis, contohnya misalkan PTPP, itu ada di level berapa? 1000 lebih ya setahu saya. PTPP ini 1235, 1235. Terus satunya Wika misalkan ya. Wika ada di level 1300-an ya. Nah, jadi Waskita ini yang ketinggalan sendirian karena keluar berita right issue di harga rendah kemarin. Namun hingga sekarang kalau kita cermati ya, Waskita ini masih belum keluar corporate action. Nah ini rasionya belum keluar, terus harga tebusnya juga belum keluar, masih belum jelas ya right issue-nya di harga berapa. Jadi kemarin ini benar-benar turunnya karena ibaratnya kepanikan harga right issue-nya mau rendah. Nah itu saya lihat ada peluang di sana ya. Saya pasang target ke 840. Next ada emiten KF. Nah, KF ini saya masukkan atas pertimbangan adalah karena kan yang terakhir beredar ini tentang kesehatan lagi ya. Ya, ini biasanya kan pemain-pemain besar atau bandar-bandar itu membutuhkan berita ataupun rumor untuk sebagai momentum mengangkat harga saham. Jadi KF ini saya masukkan ke watchlist minggu depan. Siapa tahu nanti ada bandarnya yang mau menggerakkan karena ada ya sedang hebohnya Botswana ini ya, virus varian Botswana ini. KF ada di secara bandarmologi netral ya. Yang beli CC Mandiri Sekuritas 1M, yang jualan Philips Sekuritas 1,4M. Dia masih sideways pergerakannya, saya pasang targetnya di level 2550 untuk emiten KF. Sebenarnya KF Inaf itu masuk semua ya, tapi saya pilihnya yang KF saja ya. Kenapa? Porsi publik dari KF itu sangat kecil. Kalau teman-teman cek di sini, nah ini ya, PT Bio Farma menguasai 90,03%. Jadi retailnya ini dikasih 10% aja ya, jadi kecil sekali. Lebih mudah untuk mengerek saham yang retailnya itu sedikit. Next ada saham Indosat ya, ISAT. ISAT coba kita cek ya di sini. Dia hari ini mengalami pergerakan yang fluktuatif ya, sempat naik hingga 7.700 dan di closing di level 7.400. Ada sedikit distribusi dengan RX Bayer dan BB. BB ini Deutsche Bank ya dulunya, minus 26 miliar. ISAT sideways, targetnya saya pasang di 8.000. Nah, mengapa ISAT ada pergerakan seperti ini? Karena di saham ISAT itu akan bagi dividen yang nilainya fantastis. Ya ini ya teman-teman bisa lihat di sini Indosat akan bagikan dividen bla 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 4,9 triliun setara 920 ya per lembar saham. Nah, 920 kalau teman-teman misalkan harga sahamnya 7.400 ya. 920 per 7.400 ini berarti sekitar 12,4%, belum potong pajak ya, kan dividen kena pajak. Jadi yieldnya itu kurang lebih 12,4% gross ya. Nah ini besar sekali ya untuk dividen.
Nah, tapi saya masukkan ini hanya untuk trading ya, trading cepat. Teman-teman harus hati-hati juga dengan dividend trap ya. Jadi untuk minggu depan saya masukkan untuk fast trade ya di emiten ISAT. Come date-nya itu perkiraan di 6 Desember ya untuk dividennya. Ini ada berita di sini. Nah ini ya, manajemen perusahaan menerangkan bahwa come dividen interim, pasar reguler dan negosiasi dijadwal pada 6 Desember 2021. Seperti itu. Ditunai 8 Desember 2021 ya. Bla 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 bla. Oke, next ada saham Mika Mitra Keluarga. Ini juga dari sektor kesehatan ya, sektor health. Mika Mitra Keluarga rumah sakit ya. Pergerakannya masih sideways. Di hari Jumat ini ada momentum penguatan yang cukup signifikan ya, 3,5%. Bandarmologinya normal akumulasi ya. Ini ada yang top bayarnya CS dan LG, Credit Suisse dan Trimega. Yang berjualan adalah AK, UBS ya, dan YU CMB. AK, YU ini biasanya asing ya, yang sekuritas yang dipakai oleh asing. Mika sendiri saya pasang target di level 2450 ya. Dan terakhir yang saya masukkan adalah Antam. Saham Antam, Aneka Tambang. Nah, Antam ini saya masukkan karena mendekati titik supportnya ya, sama seperti IPCC ya. Kalau teman-teman trading ini ya, trading di range ini ketika harganya support, teman-teman jual di atas resisten, terus beli lagi di support, bisa seperti itu. Antam harga terakhir 2340 dengan bandarmologi netral ya, yang membeli KK Philips Sekuritas 53,5 miliar, yang jualan AZ Sukor Sekuritas ya 40,4 miliar. Ya, cukup berimbang yang buy dan yang sell ya. Secara broker one week netral dengan target di level 2470. Nah, ini adalah watchlist untuk minggu depan ya. Start hari ini harusnya 27 November di hari Sabtu sekarang ini ya. Untuk minggu depan. Nah, karena kondisi market globalnya masih kurang kondusif ya akibat varian yang baru, saya sih lebih suka untuk buy on weakness ya. Jadi teman-teman mungkin bisa bersabar sambil melihat bagaimana pergerakan Senin. Katakanlah teman-teman mau membeli ya saham-saham ini yang ada di watchlist, teman-teman bisa antri di harga beberapa level di bawahnya. Seperti itu. Atau kalau misalkan pagi-pagi ya, kalau teman-teman mau spekulasi buy, antri saja langsung di harga ARB-nya. Misalkan kita punya dana 100%, ya udah antri buy di ARB misalkan 40%. Nah, nanti katakanlah ternyata marketnya itu memang benar-benar belum pulih, Selasanya itu masih dibawa turun, teman-teman masih punya modal ya, dan belinya itu di harga yang bawah sekali. Seperti itu strategi saya untuk minggu depan. Ya, jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Teman-teman juga bisa bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share ya, supaya semakin banyak orang-orang yang melihat video ini. Tetap jaga kesehatan selalu ya, dan mari kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini segera berakhir dan mungkin di akhir tahun ini bisa kita bisa melihat pemulihan ekonomi, terus di tahun 2022 bisa pergi kemana-mana sudah tanpa masker lagi. Oke, sehat selalu, sukses selalu, dan profit selalu. See you guys.